masuk surga. Bagaimana ceritanya? Ceritanya adalah satu ketika ada seorang pelacur yang baru saja selesai melacur. Akhirnya selesai melacur, dia pun pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan, dia melihat seekor anjing yang kehausan. Andai anjing tersebut tidak diberi minum, maka niscaya anjing tersebut akan mati. Nah, oleh karenanya, si pelacur ini pun akhirnya dia turun ke sumur yang hampir kering. Jadi seekor anjing itu saking kehausannya, dia berjalan mengitari sumur tersebut. Mau minum di dalam sumur tidak bisa. Kenapa? Karena airnya hampir surut dalam airnya. Si anjing tidak bisa minum di sumur tersebut. Akhirnya melihat hal tersebut, si pelacur pun menjadi iba, sehingga dia pun turun ke dasar sumur tersebut. Ketika dia sudah sampai di dasar sumur tersebut, dia ambil airnya itu dengan khuf yang dia miliki. Tahu khuf gak? Khuf ini diantara kaos kaki dan sepatu. Dibilang kaos kaki ini tebal banget, terbuat dari kulit. Dibilang sepatu, ya kayak kaos kaki. Nah, itu namanya khuf. Kalau di Arab itu banyak. Di Arab itu setiap musim dingin pasti orang-orang pakai khuf, ya. Kakinya itu pakai khuf. Jadi satu benda di antara kaos kaki dan sepatu. Artinya dibilang sepatu ketipisan, dibilang kaos kaki ketebalan, karena terbuat dari kulit. Nah, si pelacur itu mengambil air dengan apa? Dengan khufnya. Dia bawa ke atas, kemudian diberikan air tersebut kepada si anjing. Ini si anjingnya kebinatang buat orang ya. Diberikan kepada seekor anjing yang dari tadi sedang kehausan. Akhirnya seekor anjing tersebut minum dari khuf yang diberikan oleh si pelacur. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata ya, dari perbuatan yang mungkin kita anggap sepele, dari perbuatan baik yang mungkin kita anggap kecil, ternyata itu dapat mendatangkan ridho Allah. Allah ridho dengan perbuatan si pelacur tersebut. Allah kagum dengan perbuatan si pelacur tersebut. Allah kagum dengan kebaikan si pelacur tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Allah menetapkan bahwasanya sebelum si pelacur ini meninggal dunia, maka aku harus ampuni segala dosa-dosanya. Itu Allah kalau sudah cinta kepada seorang seperti itu. Allah kalau sudah ridho kepada seorang seperti itu, tidak akan dibiarkan dalam keadaan banyak dosa. Akhirnya ketika si pelacur itu jatuh sakit dan ajalnya pun akan dekat, si pelacur itu pun banyak bertobat dan beristighfar pada Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosaku. Aku tahu ini perbuatan dosa. Aku tahu ini dosa besar. Aku tahu ini perbuatan yang salah. Oleh karenanya maafkanlah aku ya Rabb, wahai Tuhanku. Kalau Engkau tidak memaafkan aku, wahai Tuhanku, maka siapa lagi yang dapat menyayangiku? Akhirnya apa yang terjadi? Allah pun mengampuni seluruh dosa-dosanya, sehingga si pelacur mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini orang kalau mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan bertobat, kira-kira bawa dosa enggak? Enggak. Kata Nabi, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa-dosanya, maka seperti bayi yang baru lahir. Kira-kira bayi baru lahir bawa dosa enggak? Bersih dari dosa. Seperti itulah orang yang bertaubat kepada Allah. Maka si pelacur ini sebelum dia mati dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah, sehingga dia mati husnul khotimah dan ditetapkan sebagai penghuni surga.